Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa hudaw wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, pagi yang banyak nikmat rahmat hidayah Allah ini kita bisa hadir di Masjid Al-Huda untuk menjalankan perintah Allah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan kajian subuh. Ini semuanya adalah karena nikmat rahmat Allah. Banyak orang yang diberi nikmat rahmat Allah yang sama seperti kita, tetapi mereka ada yang tidak pandai menggunakan nikmat rahmat Allah itu. Alhamdulillah, panjenengan pandai, pinter menggunakan nikmat rahmat Allah itu. Insya Allah akan ditambah dan ditambah nikmat dari Allah itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam hanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan yang pertama dan utama yang harus kita ikuti. Kita berittiba kepada Rasulullah, kita akan menjadi orang-orang yang hak, orang-orang yang benar, baik dunia maupun akhiratnya. Kok mboten amin? Kasep. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, tema kajian pagi ini adalah keagungan Allah. Ciptaan Allah itu ada yang tidak rasional bagi akal manusia. Tidak bisa diakal-akal, tidak ada ilmunya, tidak ada rumusnya bagi manusia. Itulah kebesaran Allah. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali. Yang pertama, bagaimana Allah menciptakan Ashabul Kahfi. Kok bisa tidur
selama 309 tahun. Gak rasional itu, gak masuk di akal manusia. Bagaimana Uzair tidur 100 tahun. Kemudian bagaimana penciptaan Allah terhadap Nabi Adam, hanya mengambil tanah, kemudian dengan kun fayakunnya jadilah manusia. Rumus apa yang dipakai? Kata manusia. Kemudian bagaimana Allah menciptakan Hawa. Orang menyebut Siti Hawa. Siti itu julukan orang Jawa, orang Indonesia. Padahal Siti itu artinya nopo? Lemah. Tidak tahu kenapa kok perempuan yang berjasa, lalu namanya ditambahi dengan Siti. Siti Fatimah, Siti Aisyah, dan seterusnya itu. Ada juga yang tidak rasional bagi manusia, akal manusia. Bagaimana Allah menciptakan Isa ibnu Maryam, gak ada bapaknya, gak ada suaminya Maryam itu. Kok tiba-tiba punya anak Nabiullah Isa alaihissalam. Terus bagaimana Allah menciptakan bayi yang bisa ngomong. Bayi umur beberapa bulan bisa berbicara. Ini kan tidak rasional itu. Tidak masuk akal. Kok iso? Jawabannya cuma innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cuma bilang kun fayakun, jadi, maka jadilah. Tidak mungkin tidak jadi. Itulah kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah yang tidak bisa dirasionalisasikan oleh manusia. Akal manusia boten gaduh. Tidak mungkin bisa mengakal-akal. Karena itu kun fayakun Allah. Yang akan saya sampaikan karena saya diberi waktu 20 menit. Mestinya macam-macam keagungan Allah kalau saya sampaikan itu bisa jam 8 nanti selesai. Ya nopo? Jam 8 selesai. Alhamdulillah mboten enten sing jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sampaikan ini adalah ada beberapa bayi yang bisa ngomong. Itu diungkapkan oleh kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya panjang lebar, 1 lembar bolak-balik ditambah setengah lembar. Yang pertama sahabat Jurej. Jurej ini orang alim, hidup setelah Nabi Musa. Orang alim yang punya biara. Biara itu tempat ibadah di atas, barangkali ketinggian 2, 3, 4 meter barangkali. Khusus untuk ibadahnya si Jurej ini. Nah, Jurej ini ahli ibadah. Saat ibunya membutuhkan Jurej, dipanggil oleh ibunya, Jurej tidak bergeming sedikit pun. Hanya batinnya Jurej, ya Allah saya sedang beribadah, ibu kok panggil-panggil terus. Ibunya mungkin membutuhkan sesuatu, apa membutuhkan tenaga Jurej, disuruh apa. Tapi mboten digubris oleh Jurej, orang yang alim ini.
Tiba-tiba ibunya marah, ibunya mangkel. Sampai tetangga kanan kiri kasihan terhadap ibunya Juret ini. Bani Israel mengerti semuanya sekitarnya. Keluhan daripada ibunya Juret ini. Akhirnya ada yang mau menolong tetapi dengan cara yang kotor. Bagaimana ya si Juret itu? Dipanggil ibunya kok tidak mau turun. Barangkali ibunya perlu membantu ini, membantu ini, membantu ini. Didatangi oleh Bani Israel di tempat ibadahnya Juret, juga tidak bergeming sedikit pun. Lalu ada seorang wanita nakal ingin menggoda Juret agar supaya ibadahnya Juret, kekhusyuannya itu gugur. Juga begitu, tidak bergeming sedikit pun si Juret. Tidak tahu si perempuan nakal ini bagaimana cara menggoda Juret supaya Juret ini gugur ibadahnya. Kirangan ya nopo carane nggodha. Mungkin di nopo colek-colek, atau didekati dengan mengatakan rayuan-rayuan. Juret misalnya nopo, I love you Juret misalnya. Juret tidak bergeming sedikit pun. Kemudian perempuan ini punya akal jelek. Tahu-tahu perempuan ini hamil, kemudian punya anak. Nah, ditanya bapaknya siapa? Perempuan ini ngaku bapaknya Juret. Ini perempuan kurang ajar. Siapa bapaknya anakmu ini? Juret. Karena perempuan ini pernah di atas, pernah berada di tempatnya Juret ibadah itu. Ditanya orang-orang Bani Israel, kebanyakan mereka bertanya kepada perempuan ini, ibunya siapa, bapaknya siapa? Juret. Kemudian Juret digeruduk orang banyak itu, suruh turun, bahkan dirobohkan biaranya itu, tempat ibadahnya itu dirobohkan oleh orang kampung Bani Israel. Juret dipukuli. Mungkin orang Karah mengatakan sawangane, ngatakan kok. Sawangane ibadai tekun alim. Ternyata kayak ngoten niku barangkali. Kemudian sebentar kata Juret, saya tak berdoa, saya tak sholat kepada Allah. Kemudian setelah itu saya ingin bertanya kepada si bayi ini. Dalam kitab itu disebutkan, nah, setelah sholat falamman soro fa'ala sobi fato'ana fi batoknihi. Batoknun niku perutnya diurut, dipijet sama Juret. Setelah Juret berdoa, setelah Juret sholat, waqala Juret berkata kepada bayi, ya hulam, wahai bayi, man abuka, siapa bapakmu? Kata Juret, siapa bapakmu? Qala fala nurra'i, fala nurra'i, fala nurra'i. Napa fala nurra'i itu? Tukang pengembala. Si perempuan ada main dengan tukang pengembala sampai punya anak. Bapakku tukang pengembala. Lalu Bani Israel, wah luar biasa Juret. Maaf, minta maaf. Nyembah, sujud sama Juret itu. Maaf Juret, maaf kami tidak tahu, Bayi ini bisa berbicara, fala nurra'i. Bapakku itu tukang pengembala itu. Loh, kok boleh dadi koyok ngene gitu.
Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat beramal baik, sekecil-kecilnya akan didatangkan balasannya oleh Allah. Dan barang siapa yang beramal kejelekan, sekecil-kecilnya akan didatangkan balasannya oleh Allah. Di mana letak kejelekan dan kebaikannya Jurej? Dipanggil ibunya, tidak bergeming sedikit pun. Mbok yo turun dari tempat biaranya itu, wonten nopo Bu? Ada apa Bu? Ini loh gini dan seterusnya. Saya lagi sholat, saya lagi berdoa. Kembali lagi ke tempatnya setelah menolong ibunya. Ibunya butuh apa? Mestinya seperti itu. Karena Jurej tidak nuruti panggilan ibu, maka apa yang terjadi? Kesalahan itu. Kita sering mendengarkan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kemudian di dalam Al-Quran surat Luqman, anishkurli, di akhir surat Al-Luqman ayat 14 insyaallah. Anishkurli, berterima kasihlah kamu kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi orang tua itu diletakkan kalimat itu setelah berterima kasih kepada Allah. Jasanya orang tua itu amat sangat mahal dan amat sangat tinggi, amat sangat besar. Mestinya Jurej turun, wonten napa Bu? Baru selesai urusan dengan orang tua, balik lagi ibadah lagi. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ada hadis Nabi begitu. Ridhonya orang tua, Allah juga ikut ridho. Allah ridho, Allah senang, Allah rela kalau orang tuanya ridho. Allah akan marah, Allah akan murka kalau orang tuanya marah, orang tuanya murka. Itu satu, bayi yang bisa bicara. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Kalau perbuatan itu baik, sekecil-kecilnya akan dibalas oleh Allah. Kalau perbuatan itu jelek, sekecil-kecilnya akan dibalas juga oleh Allah. Di mana letak kebaikan Jurej yang lalu dikabulkan oleh Allah sehingga bayi bisa berbicara, menyaksikan ini bukan anak Jurej. Di mana letak kebaikan Allah terhadap kebaikan Jurej kepada Allah? Ibadahnya tekun, luar biasa. Kan ada dua. Satu, Jurej terhadap ibunya kurang baik. Yang ke satu lagi, Jurej terhadap Allah luar biasa. Baiknya ibadahnya. Ini ada rewardnya sendiri-sendiri dari Allah. Ada balasannya sendiri-sendiri dari Allah. Itu pelajaran yang dapat kita ambil. Lalu yang kedua, bayi yang kedua bisa berbicara. Ketika seorang ibu, kata kitab Riyadhus Shalihin, seorang ibu menggendong bayinya yang sedang menetek. Netek niku napa? Napa? Nyusui napa nyusu? Nek nyusui yang memberi ASI. Kalau nyusu pedot. Yang nyusu gitu lah.
Si ibu ini bertemu, nah, pemuda yang ganteng, gagah, kaya raya. Kendaraannya luar biasa, kendaraannya dabah. Dabah itu hewan, binatang. Zaman dahulu Pak, gajah sebagai transportasi, kuda sebagai alat transportasi, unta, keledai. Lalu si ibu ini berdoa kepada Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin doanya bagaimana seorang ibu kepada anaknya, kepada Allah untuk anaknya itu. Allahumma ij'al ibni misla hadza. Ya Allah, jadikanlah anakku besok-besok seperti orang ini, kaya raya, gagah, ganteng, ambune wangi. Mboten ngerti nek sakniki minyak nopo. Nyong-nyong. Minyak nyong-nyong, ambune wangi. Orangnya nggak ada, itu baunya masih ada. Saking wangi ini. Ya Allah, anakku besok-besok jadikan seperti orang ini. Terus anaknya itu, bayi itu noleh pada si pemuda gagah ganteng yang kaya raya dengan kendaraan yang mewah itu. Kata anaknya, fanadzara ilaihi, setelah melihat orangnya itu, Allahumma la taj'al ni misla hadza. Ya Allah, saya jangan dijadikan seperti orang itu. Loh, ibunya kaget Pak. Loh, anakku kok bisa ngomong ya? Padahal usianya baru beberapa bulan. Bayi bisa ngomong itu kira-kira umur berapa? Bapak gak ngerti ibu. Sing duwe bayi kan ibu. Bapak kan cuma sponsor. Umur pinten Bu? Setahun. Paling bisa mak, bapak, ibu, maem, mi, nangis, dan lain-lain. Simpel-simpel biasanya anak umur setahun nih ngomong nih. Ini baru beberapa bulan. Ibunya kaget, loh kok bisa ngomong anakku. Ibunya mikir seperti itu terus. Anakku kok bisa ngomong. Ini pasti bukan kelakuannya bayi. Seperti sahabat Juret tadi itu juga bukan kelakuannya bayi ini. Malaikat, pasti malaikat. Perintah Allah. Menurut akal kan tidak rasional ini. Gak masuk di akal itu. Lalu si ibu ini datang lagi kepada tempat lain. Di sana ada budak dipukuli oleh majikannya. Si budak ini dituduh mencuri. Si budak ini dituduh malas, nakal dan sebagainya. Padahal ini budak yang beriman. Lalu ibu yang gendong bayi tadi itu berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al ibni misla hadza. Ya Allah, jangan dijadikan anak saya seperti orang ini dipukuli babak belur oleh majikannya si budak itu. Si bayi ini noleh kepada budak itu, berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah saya seperti dia. Loh, kaget lagi ibunya itu. Tadi dimintakan kepada Allah, didoakan kepada Allah supaya jadi orang kaya raya, nggak mau. Sekarang dijadikan jangan seperti budak, malah dia minta, ya Allah jadikanlah saya seperti budak yang dipukuli itu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Bayi kecil, bayi yang bisa ngomong ini. Ternyata
Orang kaya raya yang glamor, yang baunya wangi itu adalah harta bendanya diperoleh dari harta benda yang tidak halal. Haramnya luar biasa. Apakah rentenir? Apakah pinjol? Napa biyen wonten pinjol lah. Zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa nih. Rentenir, tukang nopo dan lain-lain pokoknya kalau zaman sekarang. Terus kenapa kok ada budak yang dipukuli kemudian dia minta pengen ya Allah jadikanlah saya seperti dia. Kenapa? Ini budak tidak salah. Budak ini iman kepada Allah dan tidak salah. Nanti akan ditunggu oleh Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, mempertahankan imannya dan mempertahankan kebenarannya. Bayi yang keempat, yang terakhir, sebenarnya ada 5. Isa ibnu Maryam, panjang sekali Isa, ayat-ayatnya juga panjang. Tambahi 1 saja, yang simple. Bayi yang keempat, Masito. Masito itu ibunya pembantu Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama tapi pangkat, gelar. Ada Ramses ke-1, Ramses ke-2, Fir'aun ke-3, ke-4 dan seterusnya. Seperti kalau di Jawa itu ada pangkat Hamengkubuwono. Nggih, Hamengkubuwono ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Sakniki Hamengkubuwono keberapa? Ke-10. Saya tidak menyamakan Fir'aun itu seperti Hamengkubuwono, tidak loh. Tetapi jabatannya itu loh, pangkatnya itu loh. Julukannya Hamengkubuwono. Dahulu Ramses atau Fir'aun atau Farao. Fir'aun. Nah, si Masito ini Islamnya luar biasa, imannya luar biasa. Kemudian Masito sering menyebut-nyebut nama Allah. Apakah kamu tidak percaya Masito kalau saya ini Tuhan? Si Fir'aun itu mengatakan begini, saya ini penguasa, negeri ini saya kuasai, negeri ini baik, negeri ini jelek, apa kata saya? Pernah berdebat dengan Musa alaihissalam itu ya. Kalau memang Fir'aun itu berkuasa, coba bisa tidak menghidupkan manusia dan mematikan manusia? Ambilkan tahanan 2, kata Fir'aun. Tahanan 2 ini, lihat, 1 saya bunuh, mati. Yang 1 tidak saya bunuh, hidup. Berarti saya bisa mematikan orang dan saya bisa menghidupkan orang. Nek ngono ae, mungkin kalimatnya anak sekarang. Nek ngono ae, anak kecil lah ya iso. Kata Nabi Musa, coba yang kamu bunuh itu tadi, hidupkan lagi, coba. Marah besar Fir'aun. Sejak itulah terus menerus perang bermusuhan Nabi Musa dengan Fir'aun, sampai Nabi Musa melarikan diri, dikejar terus sampai ke Laut Merah itu, sampai mukjizat tongkat bisa membelah laut. Nabi Musa lewat dengan kelompok bala tentaranya Nabi Musa, sama-sama orang mukmin muslim. Fir'aun ngikuti, tenggelam di laut. Nggak tahu apa Fir'aun itu yang dimumi di piramid itu. Ini bayi yang bisa berbicara yang keempat, Masito, dihukum oleh Fir'aun karena sering menyebut nama Allah, tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Ada yang menyebut minyak, ada yang menyebut air yang dipanasi sampai mendidih. Nggak tahu berapa panasnya, mendidihnya itu. Lalu Masito suruh masuk ke dalam kuali itu yang panas itu.
Mas Ito menolak. Bayi ini ngomong. Setelah Mas Ito tidak mau masuk ke dalam tempat yang panas itu, air yang panas itu, bayi ini ngomong, ibu tidak apa-apa, masuk aja. Masuk aja ibu, tidak apa-apa. Loh, ibunya kaget. Masa bayi kok bisa ngomong? Tidak mungkin kalau tidak Allah menyuruh malaikatnya supaya bayi ini nyuruh ibunya ngomong, ibu tidak apa-apa, ayo masuk saja, masuk saja. Masuk ke dalamnya, ke dalam kuali itu ya mati Pak, karena panas itu. Ini bayi yang keempat bisa ngomong. Bayi berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Tidak saya sampaikan karena waktu sudah 30 menit Pak. Tadi saya diwanti-wanti, jangan lebih dari 30 menit loh Pak. Ya. Oke. Cukup. Alhamdulillah. Mekaten atur kula. Kalau ada pertanyaan, pas. Alhamdulillah cerdas-cerdas panjenengan. Cerdas-cerdas. Soalnya nek takon jari ini gak cerdas. Oh si terang nong, si takok. Mekaten atur kula ngapunten. Maaf, terima kasih. Kita akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.